Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 211, Kejutan Ulang Tahun. Kak, kamu jangan begitu naifnya lah. Kak Tinoku ini tidak mungkin Valentino. Jika itu Valentino, maka mulai dari sekarang aku akan mendengarkan semua yang dikatakan oleh Valentino, apapun yang dia perintahkan, akan aku lakukan. Jenny menjawab dengan tegas. Dia sama sekali tidak mengira itu Valentino. Valentino bisa memberikan hadiah 2 miliar pada dirinya sendiri? Lelucon. Ditambah, apa dia punya uang sebanyak itu? Terlebih lagi, dia tidak tahu ruang siaran langsungku. Jelas Jenny masih dengan ekspresi cemberut. Dia baru saja bertanya padaku, apa nama ruang siaran langsungmu? Kurasa dia bisa menemukannya, kan? Tanya Angel. Ya bisa menemukannya, tapi Kak, kamu jangan begitu naifnya. Jenny sangat malas untuk menjelaskannya. Aku lebih baik pergi melihatnya. Setelah Angel merenung sebentar, masih tetap ingin diam-diam keluar dan melihat-lihat. Semua itu karena beberapa hari ini, Valentino sudah memberikan dia banyak sekali kejutan. Sejak upacara peletakan batu pertama Maple Rain Real Estate, sampai anggota elite dari berbagai toko bermerek di kota Neo, hingga ulang tahun ketiga pernikahannya, dan lain-lain. Semua hal ini membuat Angel merasa Valentino yang sekarang ini sungguhlah misterius. Membuat Valentino terasa seperti bukanlah pria yang sederhana. Cih, kamu lihat sendiri saja, kalau itu benar Valentino, jangan lupa panggil aku akan berterima kasih di depan hadapannya. Jenny bergumam dengan jijik, dia tidak tertarik untuk memastikan hal yang mustahil seperti itu. Di tempat Ellen. Bang! Ellen menghancurkan keyboard mekanik yang senilai lebih dari 2 juta rupiah menjadi 2 bagian dengan satu pukulan. Ellen kembali mengambil keyboard, mengulurkan tangan dan membantingnya ke atas meja. Brak! Bang! Keyboard hancur berkeping-keping dalam sekejap dan tombol-tombolnya terpental kemana-mana. Marvin yang berada di sampingnya sangat ketakutan, sampai-sampai tidak berani menarik napas dengan kuat. Jadi dia buru-buru menyimpan ponselnya secara diam-diam. Bajingan, aku pikir dia hanya menyiarkan siaran langsung untuk Tino seorang saja, dan begitu Tino pergi, dia langsung ingin menghentikan siaran langsung begitu saja. Ellen sangat marah. Dia yang saat ini, seperti seekor singa yang sedang murka, tidak menahan untuk tidak mencabik-cabik semua yang ada di hadapannya untuk meredakan amarah. Ellen yang mengejar Jenny begitu lamanya, tentu saja telah memberikan banyak barang pada Jenny, tapi sejak awal Jenny tidak menginginkannya. Bahkan, jika Ellen secara diam-diam memberikan Jenny hadiah, dan setelah Jenny mengetahuinya, Jenny akan segera mengirimkannya kembali begitu saja. Namun, setelah mengetahui Jenny membuka siaran langsung, api semangat Ellen kembali membara. Hadiah yang nyata? Tidak mau, maka kalau aku memberikan hadiah lewat internet, dia juga tidak bisa menolaknya, kan? Maka, pada malam ini, awalnya Ellen berniat untuk memberikan hadiah pada Jenny agar mendekatkan hubungannya dengan dia. Siapa sangka, kesempatan yang begitu bagus itu direbut oleh si bajingan Tino itu. Dan sikap Jenny terhadap Tino yang sekarang ini lebih membuat amarah Ellen meluap-luap. Kalau bukan karena kemunculannya Tino, maka dirinya akan menjadi pria pujaannya Jenny, otomatis Jenny pasti akan bersikap baik pada dirinya, kan? Namun, semua itu telah direbut oleh si bajingan Tino. Kak Ellen, aku rasa kamu tidak bisa terus menunggu lagi. Kamu telah mengejar Jenny selama 3 tahun lamanya, bahkan menggandeng tangannya saja tidak pernah. Kalau kamu masih terus menunggu, maka Jenny akan benar-benar bertemu dengan orang bernama Tino di dunia nyata. Ujar Marvin yang berada di sampingnya dengan berhati-hati. Mendengar ucapan dari Marvin, genggaman tinju Ellen semakin kuat. Tetapi, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Marvin juga bisa saja terjadi. Dia juga tahu bahwa di platform siaran langsung ada begitu banyak tiran yang mengenal begitu banyak gadis dengan cara memberikannya hadiah, kemudian mengajaknya untuk bertemuan. Ellen sendiri pun telah mengajak beberapa gadis yang terkenal beberapa kali. Kalau Jenny sungguh bertemu dengan Tino, maka pada saat itu, Ellen tidak akan ada sedikit pun kesempatan. Tunggu beberapa hari setelah Mario menyelesaikan urusannya, umumkan pada semuanya untuk berkumpul. Pada saat itu, kamu bantu aku mencari cara, dan aku akan segera beraksi. Ucap Ellen dengan ekspresi muram. Baiklah. Kak Ellen, kamu tenang saja. Marvin menepuk dadanya dengan kuat. Di ruang tamu rumah Angel.
Angel diam-diam membuka pintu kamar, kemudian melihat ke arah sofa. Sejauh yang dilihat oleh Angel hanyalah sebuah pemandangan gelap gulita, Valentino tidak melihat ponselnya sama sekali. Angel merasa sedikit curiga, apakah ini memang tidak ada hubungannya dengan Valentino sama sekali. Dengan perasaan curiga, Angel berjalan diam-diam ke arah Valentino. Diam-diam melangkah, menginjak lantai seperti kapas yang jatuh ke atas lantai, membuat suara yang sangat halus. Pada saat ini, Angel sedang membungkukkan pinggangnya. Seperti pencuri, dia bahkan menarik napas dengan hati-hati. "Kenapa kamu belum tidur?" Tiba-tiba Valentino bertanya. "Astaga!" Angel yang awalnya sudah gugup, ditambah dengan Valentino yang berkata secara tiba-tiba, membuatnya terkejut setengah mati. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya, dan berdiri tegap dengan sedikit canggung. Melihat dirinya sudah ketahuan oleh Valentino, wajah Angel pun memerah, kemudian langsung menghidupkan lampu, lalu duduk di depan Valentino. "Kamu kenapa belum tidur?" Tidak menunggu Valentino bicara, Angel balik bertanya. "Jenny membuka siaran langsung sangat berisik." Valentino menjawab sambil tersenyum. Angel pun merasa sedikit tidak berdaya dan berkata, "Ada seorang tiran yang memberikan uang sebanyak 2 miliar rupiah saat Jenny sedang membuka siaran langsung." Angel berbicara sambil melihat ekspresi Valentino, ingin menemukan sesuatu dari ekspresinya Valentino. "Betulkah?" "Begitu kayaknya." "Seorang tiran mungkin?" tanya Valentino dengan ekspresi yang aneh. Angel menatap Valentino dengan dalam-dalam dan melihat ponsel Valentino yang berada di sampingnya dan berkata, "Iya betul, dunia orang kaya sangat sulit untuk dipahami." "Iya betul." Valentino menganggukkan kepala. "Menurutmu, apa mungkin seorang tiran itu memberikan uang begitu banyaknya dan merasa puas dengan 2 kata terima kasih? Dia tidak mungkin sebodoh itu, kan? Ada begitu banyak uang, bukankah bisa beli rumah yang cukup besar? Otak orang ini sudah tidak waras." Angel berkata dengan maksud yang dalam. Uhuk." Valentino terbatuk keras 2 kali, lalu berkata, "Mungkin memang tidak waras, atau mungkin karena dia benar-benar tidak kekurangan uang." Perasaan dimarahi secara langsung seperti ini, di mana diri sendiri tidak hanya tidak bisa melawan, tetapi juga bersikap seperti setuju dengan pandangannya, itu benar-benar tidaklah nyaman. Sungguh tidak bisa dimengerti. Angel menggeleng-gelengkan kepalanya. "Oh ya Angel, bulan depan adalah ulang tahunmu, kan?" Valentino bergegas mengucapkan hal ini. "Benarkah? Kenapa memangnya? Sudah besar juga, ulang tahun apanya?" Angel berkata sambil melambai-lambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Namun, di dalam hatinya merasa sedikit terharu, Valentino selalu mengingat hari-hari istimewa bagi Angel dengan sangat jelas. "Walaupun usia semakin tua, ulang tahun tetaplah ulang tahun. Tunggu hari ulang tahunmu tiba, aku akan memberikanmu sebuah kejutan." Valentino mempunyai sebuah rencana, lalu tiba-tiba menoleh dan menatap Angel dengan serius. "Kejutan apa?" tanya Angel dengan penasaran. "Kalau aku katakan sekarang, maka bukanlah sebuah kejutan, nanti kamu tahu sendiri." Valentino tertawa dengan penuh percaya diri. "Cih, dasar bikin penasaran saja. Cepat tidurlah." Setelah Angel tercengang sejenak, kemudian dia melengkungkan bibirnya, bangkit dan meninggalkan ruang tamu. Keesokan harinya, gedung perusahaan Maple Rain Real Estate, di ruang konferensi di lantai paling atas. Bab 212, mengecek sepanjang progres. "Tuan Muda Valentino, sementara kondisinya seperti ini. Lalu, aku akan mengirimkan data detailnya ke emailmu. Kedepannya barulah Tuan utus orang lagi untuk melaksanakan rencana selanjutnya," kata Hendrik tanpa daa. Tadi Hendrik sudah menjelaskannya dengan detail pada Valentino akan semua properti yang dimilikinya saat ini. Selain grup Kingston, saat ini dia sudah mengecek seluruh progres hampir ratusan toko yang sangat berpengaruh di kota Neo. Namun berdasarkan kecepatan perkembangan saat ini, sepertinya seluruh kota Neo sudah akan masuk dalam genggaman Valentino. Namun, kemunculan Marco adalah sesuatu yang tidak terduga. Berdasarkan rencana, Marco bertanggung jawab akan zona pengembangan kota Arteria. Dengan begitu, dia tidak akan berurusan dengan Hendrik. Namun tidak disangka, bisa-bisanya Marco bersikeras ingin tetap berada di kantor pusat. Dia tetap ingin bekerja di kantor Maple Rain Real Estate. Hendrik tidak bisa menolaknya, karena dirinya hanyalah pekerja keluarga Wijaya. Tentu saja, dia jadi tidak bisa mengurusi Marco yang merupakan seorang utusan kekaisaran ini.
Apalagi, Marco adalah perwakilan utusan keluarga Wijaya. Ini sama saja artinya bahwa dia adalah orang yang sangat berpengaruh, seolah orang yang memiliki sebuah pedang kebesaran. Hendrik tentu tidak berani melawan Marco. Sementara itu, Marco akan bertemu dengan Hendrik setiap harinya di kantor. Jadi, Marco akan segera menyadari ada yang aneh kalau Hendrik melakukan sesuatu. Begitu rencana Valentino terbongkar, maka mereka pasti akan mengalami kerugian. Jadi, inilah kenapa Hendrik memberikan dokumen yang detail pada Valentino. Dia ingin Valentino memilih ulang orang-orang yang cocok untuk melakukan hal ini. Pak Hendrik, menurutmu bisa tidak kita menguasai kota Neo sepenuhnya dalam waktu 1 bulan? Valentino mengangguk-angguk sebelum bertanya. Hendrik terdiam sesaat sebelum mengangguk dan berkata, Tuan Muda Valentino, seharusnya itu tidak masalah. Sekarang titik kekuatan yang kita kontrol di kota Neo sepertinya agak terpencar. Sebenarnya, semuanya saling terhubung. Setiap titik kekuatan kita ada kegunaannya tersendiri. Sekarang semuanya terpencar. Tapi asalkan Tuan Muda Valentino mau, maka kita bisa menggabungkan semuanya. Setelah dikumpulkan, kekuatan yang dihasilkan akan menggetarkan seluruh kota Neo. Hendrik melaporkan dengan serius. Valentino mengangguk-angguk, inilah hasil yang diinginkannya. Setelah dirinya memiliki kekuatan yang hebat, maka seluruh kekuatan kota Neo akan ada dalam tekanan Valentino. Jika tidak menuruti Valentino dan menjadi bawahannya, maka mereka terpaksa pergi dari kota Neo. Saat Valentino benar-benar menguasai kota Neo, maka dirinya sebagai anak buangan keluarga Wijaya akan membawa perubahan yang menggetarkan seluruh kota. Nantinya, kota Neo akan dikuasai Valentino seorang, dan dirinya akan menjadi tuan rumah kota Neo. 1 bulan kemudian, aku akan menggabungkan semua kekuatan di kota Neo dan kembali pada keluarga Wijaya. Kata Valentino dengan tenang. Hendrik kaget sekali. Lalu dia menatapi Valentino. Apakah ini artinya Valentino akan segera melawan keluarga Wijaya? Apa Tuan Muda Valentino benar-benar akan kembali ke keluarga Wijaya? Memikirkan hal ini, Hendrik pun sangat senang dalam hatinya. Karena ini adalah keinginan Tuan Besar Wijaya sebelum wafat, juga merupakan penyesalan terbesar Tuan Besar Wijaya seumur hidup ini. Yaitu, dia tidak bisa melihat Valentino menduduki posisi sebagai kepala keluarga Wijaya dengan matanya sendiri. Aku sudah pernah bilang, aku tidak membutuhkan sedikit pun sedekah dari keluarga Wijaya. Sementara itu, semua utang keluarga Wijaya padaku akan kutagih kembali. Bulan depan adalah ulang tahunnya Angel. Aku berharap sebelum hari ulang tahunnya tiba, aku sudah berhasil mengumpulkan kekuatan. Lalu, aku akan memberitahu dia identitas asliku. Kata Valentino dengan tenang. Tuan Muda Valentino, ini maksudnya Anda ingin mengumumkan identitas Anda sendiri? Pihak keluarga? Tanya Hendrik setelah tertegun sejenak. Bisa dipastikan, setelah Valentino mengumumkan identitas aslinya pada kota Neo, seluruh kota pasti akan terguncang. Nantinya, aku tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keluarga Wijaya lagi. Kota Neo adalah pangkalan kita, meski kita gagal melawan keluarga Wijaya sekalipun, kita tetap bisa mundur ke kota Neo. Jadi, kota Neo sangat penting? Valentino mengangguk pelan. Hendrik langsung memahami maksud Valentino. Karena itu dia juga ikut mengangguk sambil berkata, Nona Angel pasti senang sekali. Tapi entah apa dia bisa menerima hal ini. Kalau dia bisa menerimanya, maka aku akan membawanya kembali ke keluarga Wijaya bersama. Kalau dalam suatu waktu dia tidak bisa menerimanya, maka aku akan membawanya memasuki keluarga Wijaya dengan terhormat setelah menguasai keluargaku itu dulu. Saat mengatakan kalimat ini, Valentino terlihat sangat percaya diri. Dalam waktu sebulan ya? Saat ini, hati Hendrik jadi bergejolak. Dalam hatinya, dia terus berpikir bahwa asalkan Tuan Muda Valentino butuh, maka dia bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya. Brak! Saat ini, mendadak pintu kantor terbanting terbuka. Pak Hendrik, kenapa Anda menandatangani kontrak proyek kerjasama dengan perusahaan Blue Star tanpa diperlihatkan padaku dulu? Belum juga Valentino sempat menoleh, terdengar suara Marco yang menuduh. Saat Marco berjalan ke tengah ruangan, dia baru menyadari keberadaan Valentino. Dalam sekejap, dia tertegun dan hatinya jadi agak gundah. Sejak kapan Valentino datang ke Maple Rain Real Estate? Kenapa Marco tidak mendengar kabar mengenai kedatangan Valentino? Ini adalah sebuah kesalahan yang tidak termaafkan. Padahal tugasnya adalah mengawasi Valentino dan Hendrik, tapi sekarang dia bahkan tidak tahu kalau Valentino datang ke Maple Rain Real Estate. Jika dirinya tidak memasuki ruang kantornya Hendrik, takutnya sampai sekarang pun dia tidak akan tahu. Tuan Muda Valentino. Marco berpura-pura menatapi Valentino dengan kaget. Iya.
Valentino mengangguk-angguk. Hitungannya dia sudah merespons sapaan Marco. Tuan Marco, proyek kerjasama dengan perusahaan Bluestar itu adalah tanggung jawabku. Karena kamu tidak familiar dengan mereka, jadi kamu tidak perlu melihat laporan rencananya. Hendrik menjelaskan dengan perlahan. Kalau tidak familiar, maka aku bisa mempelajarinya secara perlahan. Kalau Direktur Hendrik tidak memberitahu aku dan langsung menandatangani kontraknya, sepertinya kurang baik kan? Jawab Marco sambil tersenyum. Sebenarnya, terdapat pisau yang tersembunyi di balik kata-katanya. Hendrik melirik Marco sekilas sambil berkata, Tuan Marco sibuk karena banyak urusan. Padahal baru datang ke perusahaan, tapi malah harus mengurus banyak hal. Jadi untuk urusan kecil seperti ini, Tuan Marco tidak perlu repot-repot. Sementara itu, Marco sepertinya tidak memahami makna tersembunyi di balik perkataan Hendrik. Tidak kok, Direktur Hendrik. Untukku, semua hal yang berhubungan dengan keluarga Wijaya bukanlah masalah kecil. Setiap halnya akan kuurus dengan serius. Jangan-jangan hal-hal yang berhubungan dengan keuntungan keluarga Wijaya hanyalah masalah kecil bagi Direktur Hendrik. Marco menatapi Hendrik dengan berpura-pura terkejut. Mendengarnya, Hendrik tidak bisa berkata-kata. Setiap kalinya, Marco akan menekannya dengan keluarga Wijaya. Hal ini membuat Hendrik jadi merasa kesal. Saat ini, Marco malah menekan Hendrik lagi. Jadi, Hendrik tidak bisa menjawabnya. Aku tidak pernah berpikir begitu. Hal-hal yang berhubungan dengan keluarga Wijaya tentu saja bukan hal kecil. Kata Hendrik dengan serius. Begini baru benar. Jadi, kedepannya harap Direktur Hendrik diskusikan dulu akan setiap keputusan perusahaan setelahnya. Bagaimanapun juga, kamu tahu bahwa keluarga Wijaya telah memberikan tugas yang berat padaku. Jadi, aku tidak akan bermalas-malasan sedikit pun. Marco berpura-pura terlihat tidak berdaya. Aku tahu kalau Tuan Marco memang sangat setia dan hormat pada keluarga Wijaya. Pak Hendrik, sebaiknya kamu setujui saja permintaan Tuan Marco ini. Valentino yang sedari tadi diam saja mendadak ikut angkat bicara. Bab 213 dalam waktu sebulan. Begitu Valentino angkat bicara, maka tentu saja Hendrik langsung menyetujui permintaan Marco. Tuan muda Valentino memang hebat. Aku yakin di bawah pimpinan keluarga Wijaya, Tuan muda Valentino pasti akan jadi semakin membaik. Begitu Marco berhasil meraih tujuannya, dia jadi merasa puas. Ya, kalau sudah selesai dibicarakan maka keluarlah. Kata Valentino perlahan. Hah? Marco tertegun. Dia menatapi Valentino dengan bingung. Kenapa? Tidak paham? Valentino menoleh dan melirik sekilas pada Marco. Marco bergumam, dia berkata. Tuan muda Valentino, aku merasa... Belum juga kalimat ini selesai dikatakan, tatapannya bertemu dengan tatapan Valentino. Tatapan Valentino tenang sekali, tapi melihatnya malah membuat hati Marco bergetar. Karena itu, dia bahkan mundur 2 langkah. Di titik terdalam tatapan Valentino terdapat sebuah ketegasan. Ketegasan yang hanya dimiliki seorang pemimpin. Marco dan Hendrik sama-sama terperangah, ekspresi mereka jadi diwarnai ketakutan. Mereka berdua sudah bekerja lama untuk keluarga Wijaya. Tatapan tegas yang tak bisa ditolak orang ini hanya pernah mereka lihat pada tatapan Tuan Besar Wijaya. Sementara itu, tatapan yang Valentino tunjukkan saat ini sama persis dengan tatapan Tuan Besar Wijaya. Mana ada orang yang bisa meniru aura kuat yang mampu menggetarkan hati hanya dengan sebuah tatapan? Marco nyaris tidak percaya bahwa Valentino yang merupakan anak yang pernah dibuang keluarga Wijaya bisa memiliki aura yang sekuat ini. Dengan tekanan aura sekuat ini, Marco tertegun dan tidak berani meneruskan kalimatnya. Dia keluar dari ruang kantor dengan gugup. Sementara itu, Hendrik malah merasa senang sekali dalam hatinya. Sebelumnya Hendrik masih agak khawatir bahwa jika Valentino kembali ke keluarga Wijaya, takutnya dia akan kesulitan mengontrol orang-orang jahat di dalamnya itu. Namun sekarang kelihatannya Valentino sudah jauh melebihi perkiraannya. Ternyata orang pilihan Tuan Besar Wijaya memang tepat, beliau tidak salah menilai orang. Pak Hendrik, maaf membuatmu menghadapi kesulitan. Valentino menatapi Hendrik setelah Marco pergi. Tidak perlu berkata seperti ini, Tuan muda Valentino. Aku bersyukur sekali seumur hidup ini bisa ikut membantu Tuan muda Valentino. Menghadapi sedikit kesulitan hitungannya bukan apa-apa. Aku kan tidak bekerja untuk Marco. Aku hanya berharap Tuan muda Valentino jadi semakin baik ke depannya. Hendrik merasa sangat tersentuh. Valentino mengangguk-angguk, tentu saja dia bisa memahami pemikiran Hendrik. Berikan aku waktu sebulan.
1 bulan, aku akan membuat Marco keluar dari Maple Rain Real Estate. Aku ingin kota Neo masuk dalam genggamanku. Meski nada suara Valentino sangat tenang, malah mengandung ketegasan yang luar biasa. Kemudian, keduanya berbicara sesaat lagi sebelum Valentino meninggalkan Maple Rain Real Estate. Valentino ingin mencari Danu dan melaksanakan rencananya. Di rumah Angel. Hari ini, suasana rumah sangat ramai. Angel, Mary, Jenny, David. Satu keluarga berempat. Selain mereka, masih ada beberapa orang lain yang duduk di ruang tamu. Saat ini, ekspresi Mary dan yang lainnya dipenuhi senyuman. Namun sebenarnya, mereka tidak sesenang yang terlihat. Sementara itu, ekspresi beberapa orang di luar malah dipenuhi senyum puas. Bahkan, terkadang terlihat agak arogan. Salah satunya adalah wanita berusia tengah baya yang sepertinya kurang lebih dengan Mary. Auranya sangat menekan, bahkan di setiap perkataannya juga memancarkan aura arogan. Kedua orang muda yang ada di sisinya juga sangat menurutinya. Wanita berusia tengah baya ini adalah bibi keduanya Angel, juga saudaranya Mary, yaitu Lina Kosasi. Lina sengaja menilai dekorasi ruangan sekitar dengan remeh, tatapannya penuh dengan hinaan. Ku bilang ya, Mary, rumah kalian ini terlalu kecil. Benar-benar, deh, kok bisa ditinggali orang sebanyak ini? Lina berpura-pura kaget. Lumayan, kok bisa ditinggali kami. Mary agak kurang senang, tapi dia terpaksa tetap menjawab dengan sopan. Sika, rumah ini terlalu kecil. Yang penting aku sih tidak akan tinggal di rumah semacam ini. Ujar Lina mengedutkan mulutnya. Kalau begitu bibi kedua tinggal di mana? Seingatku, rumah bibi kedua juga tidak terlalu besar, kan? Karena tidak bisa menahan diri lagi, akhirnya Jenny buka mulut. Oh, memangnya kamu tidak tahu, Jenny? Itu dulu, kedepannya aku tidak akan tinggal di sana lagi. Seolah Lina memang menunggu pertanyaan Jenny itu, dia segera menjawab begitu pertanyaan itu dilontarkan. Kemudian, Lina berkata sendiri tanpa ada yang menanyainya. Kalian pasti tidak tahu, kan? Kedepannya, aku akan tinggal di area villa orang kaya, yaitu perumahan Dijing Oriental. Lina bahkan menekankan nada suaranya saat mengatakan perumahan Dijing Oriental. Sebenarnya, dia sedang menekankan pada mereka bahwa dia adalah orang kaya, berbeda dengan mereka semua. Begitu mendengar kalimat Lina, Mary dan yang lain hanya diam. Karena bagaimanapun juga, Lina yang membeli villa di perumahan Dijing Oriental adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Baik Lina yang membelinya atau putrinya yang membelinya, ini tetaplah kehebatan keluarga mereka. Kakak sepupu hebat sekali. Jenny menggumamkan kalimatnya. Vera mana mampu? Raffi yang lebih kaya. Tapi Raffi hanya suka pada Vera. Begitu Vera bilang mau beli villa, Raffi langsung membelikannya. Jawab Lina dengan sok. Kalau begitu selamat pada bibi kedua yang akan pindah ke rumah baru. Angel tersenyum simpul. Haha. Baik. Kalau begitu, bagaimana kalau bibi kedua membawa kalian pergi lihat-lihat? Lina mengusulkannya sambil tersenyum. Mary dan keluarganya langsung menolak. Jelas-jelas Lina ingin memamerkan villanya. Selain itu, dia juga ingin merendahkan keluarga Mary. Tentu saja Angel dan yang lainnya menyadari niatnya itu. Jadi, Mary tidak akan mau ikut dengannya. Namun, Lina sudah sengaja datang ke rumah mereka untuk ini. Jadi, mana mungkin dia menyerah semudah ini? Kalian tidak menghormatiku, ya? Padahal keluargaku membeli rumah baru dan aku mengundang saudara-saudaraku untuk mengunjunginya dengan senang hati. Tapi kalian malah tidak ingin pergi. Ekspresi Lina jadi terlihat masam, nada suaranya juga terdengar marah. Bibi kedua, kami masih punya urusan lain. Bagaimanapun juga, kami perlu berangkat kerja. Angel menjelaskan tanpa ada. Kerja? Mulanya Lina tertegun, tapi kemudian dia menggelengkan kepala sambil tertawa. Kerja apanya? Padahal sudah kerja lama, tapi tetap tidak ada hasilnya, tuh. Padahal sudah bertahun-tahun bekerja, apa grup Kusuma tidak memberikan kalian uang untuk pindah ke rumah baru? Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan coba bicarakan dengan kakak sepupu kalian, Vera. Kami akan meminta posisi di kantor pacarnya. Bagaimanapun juga kita ini saudara. Dalam waktu setahun, kalian pasti sudah punya uang muka untuk membeli rumah. Kalimat Lina yang memiliki maksud tersembunyi ini diungkapkan dengan sok sekali. Terima kasih, bibi kedua. Tapi tidak perlu, grup Kusuma tempatku bekerja bagus, kok.
Ekspresi Angel terlihat agak kaku. Bagus apanya? Kalian tidak dianggap oleh keluarga Kusuma. Memangnya aku tidak tahu? Ujar Lina sambil menyemburkan tawa. Kemudian, dia akan berkata lagi. Sudah, biar aku yang mengambil keputusan untuk masalah ini. Ayo kita pergi lihat rumah baruku. Aku sendiri bahkan belum sempat pergi melihatnya. Kali ini begitu Vera bilang rumahnya sudah selesai direnovasi, aku langsung mengajak kalian ke sana. Ini adalah niat baikku, jadi kalian tidak boleh menolak. Bab 214, Saudara yang Kuat. Mendengar omongan Mary, Lina langsung melihat ke arah mereka sekilas. Dia hanya menghela napas panjang dan menganggukkan kepalanya. Dikarenakan omongan Lina yang sudah sangat jelas, mereka sedikit sungkan untuk menolaknya lagi. Haha, kalau begitu sudah sepakat ya? Aku hubungi Vera dan yang lainnya dulu. Lina merasa sangat senang karena sudah mencapai tujuannya. Dia berbicara sambil mengeluarkan ponsel, tiba-tiba membalikkan kepala bertanya. Oh ya, kalian tidak punya mobil kan? Tidak apa-apa, aku suruh Vera bawa mobil satu lagi ke sini. Kami punya mobil. Jenny sangat marah dan langsung menjawabnya. Kalian punya mobil? Di mana? Lina tertegun. Dia bertanya dengan sedikit menyindir. Sedang dipakai Valentino. Jelas Jenny. Aduh, aku hampir melupakannya kalau kalian tidak bilang. Valentino suami Angel, kan? Aduh, aku hampir melupakan orang ini. Semalam aku baru bilang dengan Vera agar Raffi mengenalkan temannya kepada Angel. Lina dengan ekspresi sangat terkejut seakan-akan baru teringat dengan Valentino. Mary dan lainnya sedikit emosi, tapi mereka terpaksa menahannya. Kalau kita semua pergi, bukankah Valentino juga harus pergi? Kalian telepon dia agar dia juga melihat-lihat dunia luar. Lina memberi saran. Tentu saja Angel mengerti maksud Lina, dia langsung menolaknya. Lina tidak berhenti menyindir Valentino, hanya untuk mendapatkan sebuah perasaan orang hebat. Kamu jangan menolak ya. Mary, menurutku kamu harus membawa Valentino keluar melihat kehidupan orang kaya agar dia lebih bersemangat. Kalau kamu membiarkan dia setiap hari begitu saja, aku sebagai saudaramu juga tidak tenang. Lina mengatakan seakan-akan mengkhawatirkan Mary. Suruh Valentino pulang sekarang. Ujar Mary pada Angel. Pertama, Mary tidak ingin membiarkan Lina terus-menerus menjelek-jelekannya. Kedua, Mary merasa kata-kata Lina memang sedikit masuk akal. Membiarkan Valentino melihat orang kaya yang sebenarnya memang bisa menyemangati Valentino. Lagi pula, Mary masih ingin pindah ke rumah besar selama dirinya masih hidup. Angel tertegun sejenak, dia menganggukkan kepala lalu menelponnya. Kini Lina sangat senang, dia langsung menghubungi Vera untuk menyuruh Raffi menjemputnya dengan mobil. Di sisi lain, Valentino awalnya berencana langsung menuju pusat kebugaran Maple Dawn. Namun, setelah mendapat telepon dari Angel, dia merasa nada bicara Angel sedikit aneh. Ada apa denganmu, Angel? Valentino mengerutkan alisnya. Dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Tidak apa-apa, tunggu kamu pulang baru bahas saja. Ujar Angel sambil mengeluh. Sebenarnya apa yang terjadi? Valentino menyalakan mobil sambil bertanya dengan mengerutkan alisnya. Valentino, bibi kedua dan lainnya sudah datang. Bibi kedua yang membeli rumah di perumahan Dijing Oriental. Mereka sudah datang untuk memamerkan rumah mereka. Aku tidak ingin kamu pergi, tapi mereka bersikeras menyuruhmu pergi. Angel berpikir sebentar, lalu menjelaskan kepada Valentino. Ternyata begitu. Tidak apa-apa, aku segera pulang. Valentino mengatakan sambil tersenyum. Dia mengatakan sambil melihat kotak penyimpanan di tangan kanannya. Kunci itu ada 2. Dia memberikan satu kepada Raffi dan satu lagi diletakkan di loker. Perumahan Dijing Oriental. Kebetulan sekali. Valentino tidak akan mempermasalahkannya kalau bibi kedua Angel tidak keterlaluan. Namun, kalau dia keterlaluan, maka Valentino akan membawa mereka untuk bertamu di villa pusat. Valentino, mereka datang untuk pamer dan menunjukkan kesombongan mereka dengan menginjak kita. Jadi, nanti setelah kamu kembali, kamu tidak perlu berbicara terlalu banyak dengan mereka. Kalau tidak, itu hanya bisa membuat kita lebih dipandang rendah. Angel langsung mengingatkan Valentino. Baik, aku sudah tahu. Kamu tenang saja. Valentino tetap saja sangat tenang. Meskipun bibi kedua Angel membeli rumah paling bagus di perumahan Dijing Oriental, apa bisa dibandingkan dengan villa pusat seharga 200 miliaran? Semoga mereka tidak terkejut saat mengetahui pemilik villa pusat.
Memikirkan masalah ini membuat Valentino menambah kecepatan mobil menuju rumah. Di rumah Angel. Vera dan yang lainnya sudah mau sampai. Ayo kita tunggu di bawah. Kalian juga tahu kalau pacar Vera lumayan sibuk, dia adalah bos yang punya waktu berharga. Jadi dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama kita. Lina sekali lagi memamerkan di depan banyak orang. Orang-orang tentu saja tidak membantahnya. Mereka langsung mengikuti Lina berjalan ke bawah. Tempat apaan ini? Bahkan tidak ada lift. Kalau ini villa, tentu saja tidak membutuhkan lift. Namun, perumahan juga tidak ada lift. Di saat semua orang sedang bergerak ke bawah, Lina tidak berhenti mengomel. Ekspresi Mary sekeluarga sangat buruk, mereka sangat marah. Namun, mereka menganggap tidak mendengar apapun selagi bisa menahannya. Semua orang tiba di lantai 1. Tidak lama kemudian, ada 2 mobil yang datang. 1 mobil SUV putih, 1 lagi mobil sedan untuk wanita. Vera, Raffi, di sini. Lina langsung melambaikan tangannya dengan 2 mobil itu. Tidak lama kemudian, 2 mobil ini langsung berhenti di depan semua orang. Sepasang laki-laki dan perempuan masing-masing keluar dari mobil. Laki-laki memakai jas dan gaya rambut yang rapi, terlihat sangat bergairah. Perempuan dengan penampilan yang indah, bahkan terlihat sangat feminim. Aduh, Raffi, ada apa dengan mobilmu? Kenapa penyok? Lina tiba-tiba berteriak. Raffi melambaikan tangannya seakan-akan tidak memedulikannya. Ibu, semalam tabrakan sedikit, tidak apa-apa karena ada asuransi. Bukankah kemarin kalian ke villa perumahan di Jing Oriental untuk renovasi? Kenapa bisa tabrakan? Lina sekali lagi menekankan perumahan di Jing Oriental. Aduh, ibu, kemarin ada kecelakaan kecil, tapi tidak apa-apa karena sudah diselesaikan Raffi. Yang penting kita tidak apa-apa. Ucap Vera. Vera sama sekali tidak niat untuk menyapa Mary sekeluarga. Hanya Raffi seorang yang menganggukkan kepala sambil tersenyum kepada Mary sekeluarga. Kalau dulu, dia tidak mungkin akan begitu. Namun, sejak kemarin menabrak Sultan itu, saat ini Raffi tidak berani sembarangan meremehkan orang lagi. Vera, cepat kemari. Kamu sudah lama tidak bertemu bibi ketiga, kan? Lina langsung menyuruh Vera kemari. Kini, Vera juga berjalan kemari dengan ekspresi sombong seperti Lina. Bab 215, apa ini sebuah kebetulan? Harus diakui jika buah tidak jauh dari pohonnya. Kesombongan Vera pasti diturunkan dari Lina. Halo, Bibi Mary. Vera menyapa dengan datar. Vera sama sekali tidak melirik Angel dan lainnya yang berada di samping. Jenny merasa tidak senang, tapi Angel malah biasa saja. Meskipun mereka adalah sepupu, mereka tidaklah akrab karena jarang bertemu. Saat masih kecil mereka sering bertemu, tapi makin lama makin jarang, jadi bisa dikatakan mereka sangat asing. Angel, aku bukan sedang memuji Vera, hanya saja kamu harus belajar dari kakak sepupumu. Lihatlah Raffi, dia masih begitu muda tapi sudah menjadi bos perusahaan. Mobilnya adalah mobil miliaran, sekarang bahkan membeli villa di perumahan di Jing Oriental. Inilah yang dinamakan orang muda sukses. Lihatlah suamimu itu. Aduh, aku bahkan tidak ingin membahasnya. Lina seakan-akan sangat mengkhawatirkan Angel. Ibu, jangan begitu. Di luar masih banyak anak muda yang lebih hebat dariku. Raffi langsung melambaikan tangannya, ini bukanlah kata-kata rendah hati. Lagi pula, Valentino yang membeli villa 200 miliaran dengan santai jauh lebih muda dari Raffi. Maka itu, kali ini Vera tidak membantah sama sekali. Bagaimanapun Valentino tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya merasa kesal untuk keponakanku ini. Kata Lina dengan sangat bangga. Hal ini memang benar, Raffi bukan yang terbaik, tapi bukan semua orang bisa dibandingkan dengannya. Vera tersenyum dengan sombong. Meskipun Vera tidak pernah bertemu dengan Valentino, dia juga sering mendengar cerita Valentino dari Lina. Vera tahu kalau suami Angel adalah orang yang tidak berguna. Valentino adalah bahan candaan seluruh kota Neo. Kak Vera, tolong perhatikan kata-katamu. Bagiku, Valentino juga tidak ada bandingnya dengan yang lain. Angel sudah tidak sabar lagi, dia langsung melawannya. Semua orang seketika tertegun. Mereka tidak menyangka Angel begitu tegas saat membahas masalah ini. Bukankah yang kukatakan adalah fakta? Raffi sanggup membeli villa di perumahan di Jing Oriental. Apa suamimu Valentino sanggup membelinya? Vera menjawab dengan semangat. Kata-kata ini langsung membuat Angel terdiam. Tidak peduli apa yang Angel katakan,
faktanya memang Valentino tidak sanggup membeli villa. Setelah Vera mengatakannya, suasana seketika berubah menjadi sangat canggung. Ekspresi sekeluarga Mary menjadi sangat malu. Jenny merasa sangat tidak senang dalam hatinya. Dia tidak hanya marah karena omongan Vera, bahkan juga tidak senang karena Valentino. Kalau Valentino adalah orang yang hebat, seperti Tino yang muncul di ruang siaran langsungnya kemarin malam, dan memberikan uang sejumlah miliaran padanya dengan begitu saja. Apakah Angel dan keluarganya masih bisa ditertawakan oleh Vera? Tidak apa-apa, Angel. Vera hanya berniat baik. Lagi pula kalian adalah sepupu, dia juga ingin melihatmu hidup bahagia. Tidak masalah kalau Valentino tidak sukses, karena bukan semua orang itu berkemampuan, tapi setidaknya dia harus bekerja. Dengar kabar, Valentino tidak bisa melakukan apapun selain makan. Bagaimana kalau kamu dengar kata Bibi? Bibi suruh Vera mencarikanmu yang lain saja. Sekarang perceraian adalah hal yang umum. Lina mengatakan dengan serius, seakan-akan sangat mengkhawatirkan Angel. Tidak perlu, terima kasih Bibi Lina. Jawab Angel dengan ekspresi datar. Cekaka. Vera mengejek dari samping. Ibu, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Aku masih ada urusan di perusahaan. Desak Raffi. Tidak bisa, keluarga Bibi Mary masih belum sampai semuanya. Mendengar kita beli villa, Valentino juga ingin pergi melihat-lihat. Lina langsung menjawab, dia sudah lupa kalau dialah yang memaksa Valentino pergi. Oh, begitu. Raffi menganggukkan kepalanya. Raffi tidak terlalu buru-buru. Lagi pula Tuan Valentino sudah meminjamkannya villa untuk seharian ini. Valentino ini sombong sekali. Beraninya dia menyuruh kita semua menunggunya. Raffi mengundurkan begitu banyak jadwal untuk menemani kita. Dia sudah mengorbankan begitu banyak, yang didapatkannya malah menghabiskan waktu di sini. Vera sedikit tidak senang. Tidak apa-apa, kita tunggu saja. Raffi langsung melambaikan tangannya. Lihatlah, Raffi memang begitu loyal. Inilah alasan dia sukses di usia muda. Lina langsung memujinya. Oh ya, Jenny, kamu bilang Valentino punya mobil. Mobil apa? Jangan pakai mobil itu kalau terlalu buruk. Lagi pula, perumahan di Jing Oriental adalah daerah orang kaya. Semua orang di sana, semua sangat kaya. Akan terlalu memalukan kalau teman suami kakak sepupumu melihat kita pakai mobil dalam negeri. Tanya Lina lagi. BMW. Ucap Jenny. Mendengar mobil BMW, Lina tertegun dan kehabisan kata. Karena baginya, BMW dan Audi termasuk mobil mewah. Ibu, BMW juga ada kelasnya. Vera mengatakan dengan menyindir. Tit. Tit. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Valentino sudah sampai. Angel melihat ke arah tersebut. Beberapa orang lainnya juga menolehkan kepala secara bersamaan, terutama Lina dan Vera. Mereka penasaran dengan mobil yang dimiliki Valentino. Dari kejauhan terlihat BMW warna biru yang bergerak ke arah sini dengan santai. Kelihatannya lumayan bagus, apakah itu dibeli Valentino? Lina tertegun. Tentu saja. Teriak Jenny. Vera, bagaimana mobil ini? Apakah lebih baik dari mobil Raffi? Tanya Lina. Ibu, apakah kamu sedang bercanda? Harga mobil kakak iparku setidaknya miliaran. Ucap putra Lina. Namun, Vera yang ditanya oleh Lina malah melebarkan matanya melihat mobil itu dengan melongo. Kini, Vera sama sekali tidak mendengarkan suara-suara di sekitar. Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan dari Lina. Mobil ini. Kenapa mobil ini begitu familiar? Kenapa mobil ini mirip mobil Tuan Valentino? Tuan Valentino yang mana? Tentu saja, Tuan Valentino yang membeli 2 villa seharga ratusan miliaran dengan santai itu. Kemarin Vera dan Raffi bahkan baru bertemu dengan Tuan Valentino. Namun, Angel bilang ini mobil Valentino? Hal ini. Vera buru-buru melihat ke arah Raffi, ternyata Raffi juga melihatnya dengan terkejut. Hal ini semakin meyakinkan Vera kalau dirinya tidak salah. Meskipun dirinya salah mengenal, tidak mungkin Raffi juga salah, kan? Kenapa begitu kebetulan? Tidak disangka Valentino membeli mobil yang sama persis dengan Tuan Valentino itu. Entah kenapa, kini Vera dan Raffi semakin tegang. Terlebih lagi Vera, dia tiba-tiba berfirasat buruk. Bab 216, membawa kalian melihat dunia luar. Orang kaya yang murah hati itu juga bernama Valentino. Valentino Wijaya juga bernama Valentino.
Hanya saja, Vera sebelumnya tidak pernah menggabungkan nama kedua orang ini. Bagaimana mungkin Tuan Valentino yang sanggup membayar 200 miliar berhubungan dengan Valentino tidak berguna ini? Sekarang Vera tiba-tiba memikirkannya. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Selain itu, pemuda kaya itu juga menggunakan BMW warna biru. Valentino juga memakai BMW biru. Ini. Vera dan Raffi sama-sama kebingungan. Vera, ibu tanya kamu berapa harga mobil ini? Lina bertanya sambil mengerutkan alisnya. Lina bahkan masih ingin mengetahui harga mobil Valentino dan membandingkannya dengan mobil Raffi. Namun, sekarang Vera tidak memedulikannya sama sekali, dia sama sekali tidak bisa fokus. Ibu, mobil kakak ipar seharga 2 miliaran. Aku pernah melihat BMW ini, harganya sekitar 1 miliar. Mobil kakak ipar sanggup membeli 2 mobil seperti ini. Ucap putra Lina dengan cemberut. Bisa beli 2 buah? Hahaha, murahan sekali. Lina tertawa dengan sangat puas. Meskipun ekspresi Mary dan Angel sangat buruk, mereka juga tidak mengatakan apapun. Karena ini adalah kenyataan. Hanya saja, tidak ada yang menyadari kalau Vera yang sangat semangat sebelumnya, sekarang malah menjadi sangat diam. Raffi juga begitu, mereka berdua melebarkan matanya memelototi BMW biru dengan sangat tegang. Tidak lama kemudian, BMW tersebut berhenti di depan semua orang. Pintu mobil terbuka, satu kaki keluar lebih dulu. Vera dan Raffi semakin tegang, mereka langsung melihat ke arah pintu mobil. Setelah itu, Valentino yang berpakaian santai turun dari mobil dengan ekspresi yang acuh tak acuh. Kini, detak jantung Vera dan Raffi berdetak kencang hingga meledak. Astaga! Setelah melihat wajah Valentino dengan jelas, Vera tiba-tiba berteriak, bahkan Raffi juga terkejut. Valentino adalah Tuan Valentino yang langsung mengeluarkan uang sebesar 200 miliar untuk membeli 2 villa. Tuan Valentino adalah Valentino Wijaya yang selalu dipandang rendah mereka. 2 orang ini adalah orang yang sama. Kalau begitu, bukankah Vera dan Raffi meminjam rumah Valentino untuk dipamerkan di depan keluarga Valentino? Dalam sekejap, ekspresi Vera dan Raffi berubah drastis. Raffi lebih pasrah, kalau masalah ini tersebar, maka dia dan Vera benar-benar dalam masalah. Raffi mengangkatkan kepalanya melihat Valentino dengan ekspresi memohon. Dia ingin menyapa tapi tidak berani. Aduh, suami idaman keponakanku sudah kembali. Lina tertawa menyindir. Setelah Valentino turun dari mobil, dia juga mengerutkan keningnya saat melihat Vera dan Raffi. Namun, kening Valentino langsung menjadi rata lagi, karena dia sudah paham. Ternyata menantu kaya yang dikatakan bibi kedua Angel adalah Raffi. Sungguh kebetulan. Awalnya dia masih berencana untuk membawa mereka bertamu di villa pusat. Tampaknya sekarang tidak perlu lagi. Valentino berpikir, apakah dia perlu membongkar kebenaran mereka. Lagi pula, Valentino juga tidak ingin mengingkari janji yang sudah dijanjikan dengan mereka. Kalau Valentino adalah orang seperti itu, maka sebelumnya dia tidak mungkin akan janji dengan Raffi lagi. Setelah itu, Valentino melihat tatapan mata Raffi yang dipenuhi permohonan. Tampak jelas kalau Raffi sedang meminta Valentino untuk merahasiakannya. Sudahlah. Berikan mereka kesempatan saja, asalkan mereka tidak keterlaluan, maka dirinya tidak akan mengatakan apapun. Valentino menggelengkan kepala, lalu mengarahkan pandangannya ke arah Angel. Ayah, Ibu, Angel, Jenny, aku sudah kembali. Sapa Valentino. Angel dan Mary menganggukkan kepala, hanya Jenny yang mendengus dan menoleh kepalanya menghadap sisi lain. Valentino, ini adalah bibi kedua, Bibi Lina. Mary memperkenalkannya. Namun, Lina malah mendengus. Dia melirik Valentino dengan tatapan menghina seakan-akan malas berbicara dengannya. Valentino malah tersenyum tanpa menyapa. Demi Angel, Valentino mengalah dengan Mary, bahkan membiarkan Jenny. Namun, siapa Lina ini? Apa dia pantas untuk disanjung Valentino? Melihat Valentino tidak menyapa dirinya, ekspresi Lina semakin buruk, bahkan semakin benci dengannya. Ini adalah kakak sepupunya Angel, Vera, dan suami sepupunya. Mary menjelaskan lagi. Aku pernah bertemu dengan Tuan Raffi. Jawab Valentino dengan senang. Semua orang tertegun saat mendengar omongan Valentino. Valentino dan Raffi adalah orang yang sangat berbeda. Bagaimana mereka bisa bertemu? Vera dan Raffi malah semakin tegang. Sebelumnya mereka masih meragukan apakah Valentino adalah Tuan Valentino. Sekarang mereka sudah sangat yakin. Valentino Wijaya adalah Tuan Valentino. Kalau tidak, di sini tidak ada yang memberitahu Valentino kalau namanya adalah Raffi. Bagaimana mungkin Valentino akan tahu?
Eh, Raffi, kamu mengenalnya? Lina sedikit terkejut. Lina sangat berharap Raffi menjawab tidak kenal, karena itu akan membuat Lina sangat malu. Namun, Raffi tidak berani. Iya, kami kenal. Sebelumnya kami pernah makan bersama di acara teman. Raffi menyeka keringat di keningnya sambil menjelaskan dengan tegang. Raffi sangat takut Valentino akan membongkar masalah ini karena merasa tidak senang. Mary dan David malah sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Valentino pernah makan bersama Raffi. Ini sungguh kebetulan. Ibu, ayo kita pergi melihat rumahnya. Nanti rumah itu masih mau dipakai. Raffi sekarang sangat tidak tenang. Dia sangat ingin menyelesaikan semua ini dalam sekejap. Kini Vera menjadi sangat diam. Dia bahkan tidak berani mengatakan apapun. Baiklah, karena kita semua sudah di sini, ayo kita pergi. Aku juga akan membawa kalian melihat dunia luar. Lina mengatakan dengan sangat sombong seakan-akan seperti kaisar zaman dulu. Valentino menggelengkan kepalanya, dia malas untuk membongkar kebenarannya. Kalau mau pergi, ayo pergi melihat-lihat. Anggap saja menemani Angel dan lainnya untuk melihat-lihat rumah ini. Angel, kalian naik mobilku, kan? Valentino menyapa. Apakah mobilmu itu bisa? Kalau tidak bisa, naik mobil Vera saja. Lina masih mengomel sebelum naik mobil. Ibu! Kamu jangan mengatakan begitu. BMW adalah mobil yang bagus. Aku suka naik BMW. Vera sudah tidak tahan lagi, dia langsung meneriaki Lina. Lina tersenyum dengan penuh hina. Dia mengira Vera sengaja menggunakan cara ini untuk mengejek sekeluarga Valentino. Bab 217, Tuan Valentino juga datang. Vera kembali menoleh dan berkata dengan antusias. Bagaimana kalau kalian naik mobilku saja, Angel? Kalian bisa duduk di mana saja. Angel dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Kenapa Vera tiba-tiba seolah-olah menjadi orang lain? Rasanya seperti Vera menjadi orang yang berbeda semenjak kemunculan Valentino. Apa ada hubungan antara perubahan sikap Vera dengan kehadiran Valentino? Tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Mereka semua segera naik ke mobil untuk pergi ke perumahan di Jing Oriental. Angel dan Jenny duduk di mobil Valentino sedangkan David dan Mary naik mobil Vera. Sementara Raffi tentu saja ingin naik mobil Lina yang bagus. Selama perjalanan, Angel dan Jenny duduk di kursi belakang mobil Valentino. Jenny sama sekali tidak bersuara. Dia merasa sangat tidak senang meski akan pergi melihat-lihat rumah baru. Mana mungkin dia bisa merasa senang di saat rumah itu bukan miliknya. Angel juga merasa tidak senang meski dia tidak menunjukkan ekspresinya segamblang Jenny. Angel menghela napas pelan dan berkata, Valentino, memang karakter Bibi Lina seperti itu. Dia membenci yang miskin dan menyukai orang kaya. Tolong jangan masukkan ke dalam hati. Tidak masalah. Sahut Valentino dengan sudut bibirnya yang terangkat. Hai MPA, memangnya kenapa kalau ada apa-apa? Seumur hidup juga kita tidak akan mungkin bisa membeli rumah di perumahan di Jing Oriental, kan? Cibir Jenny. Belum tentu. Jawab Valentino. Jarang sekali dia mengomentari perkataan Jenny. Cih. Jenny menutup bibirnya. Dia tidak ingin banyak bicara dengan Valentino. Valentino, Bibi Lina, dan yang lainnya pasti akan mengatakan lebih banyak hal-hal yang menyakitkan hati ketika tiba di sana. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya atau marah. Bagaimanapun juga, dia dan ibuku bersaudara. Kata Angel dengan cemas. Valentino mengangguk kecil dan mengemudikan mobil dengan tenang. Selama tidak diperlukan, Valentino juga tidak akan banyak ikut campur. Akan tetapi, jangan salahkan dirinya kalau perbuatan mereka sangat keterlaluan dan membuat kesabarannya habis. Perjalanan mereka bertiga ke perumahan di Jing Oriental pun berlanjut dalam diam. Di dalam mobil paling depan, Raffi dan Lina juga sedang mengobrol. Raffi, jangan sampai rumahmu itu membuat ibu malu, kata Lina. Saat ini, dia merasa agak gugup karena ini juga adalah pertama kalinya dia pergi ke villa milik Raffi. Dia tidak tahu apakah villa itu megah atau biasa-biasa saja. Jangan khawatir, Ibu, villa itu adalah salah satu villa terbaik di area luar perumahan di Jing Oriental. Aku dan Vera sudah memilihnya untuk waktu yang lama, hanya saja. Raffi tiba-tiba berhenti bicara, meski kata-katanya sebelumnya terdengar percaya diri. Lina tertegun sesaat dan bertanya. Hanya saja apa? Hanya saja, Ibu, bagaimanapun juga, kita kan berkerabat dengan Valentino sekeluarga. Jadi, jangan keterlaluan ya.
bisik Raffi. Kamu ini bicara apa? Mereka itu memang tidak punya uang, jadi kenapa aku tidak boleh mengatai mereka? Ini juga demi kebaikan mereka agar mereka terdorong untuk menjadi lebih baik lagi. Sahut Lina, seolah-olah alasannya terdengar cukup masuk akal. Valentino itu, bagaimanapun juga, kami juga sudah pernah makan bersama dan bisa dianggap sebagai teman. Tolong hargai sedikit, kata Raffi memberanikan diri. Hahaha, teman apanya? Memangnya dia bisa membantumu apa? Raffi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berteman dengan orang-orang yang tidak bisa memberimu keuntungan? Kamu adalah seorang bos besar dengan harta senilai miliaran, sementara dia mungkin saja hanyalah seorang pelayan tidak berguna yang harus mengais-ngais nasi. Kamu pasti mengerti perbedaan di antara kalian, kan? Kamu tidak usah membuang-buang waktumu. Kita tidak perlu menghargai orang-orang semacam ini. Sahut Lina dengan ekspresi menghina. Dia sama sekali tidak menghormati Valentino. Raffi menghela napas pelan, tapi dia menutup mulutnya dan tidak bisa membantah apa-apa lagi. Ketiga mobil itu dengan cepat sampai di perumahan di Jing Oriental. Mobil-mobil itu melaju melewati area perumahan yang ada di pinggir dan masuk ke area villa. Bahkan area perumahannya saja tampak lebih luar biasa dibandingkan dengan perumahan-perumahan lainnya. Baik bentuk rumahnya maupun lingkungan perumahannya benar-benar terlihat sangat cantik. Valentino dan Raffi tidak begitu terkejut saat melihatnya karena ini bukanlah kali pertama mereka datang ke sini. Mary, Angel serta yang lainnya memperhatikan dari balik jendela mobil. Mata Angel berbinar penuh harap saat melihat semua rumah itu, sedangkan Lina yang memang ingin tinggal di villa menatapnya dengan sorot mata menghina. Ketiga mobil itu segera tiba di luar pos satpam gerbang area villa. Mobil Vera berbaris di depan, lalu mobil Raffi dan yang berada di paling belakang adalah mobil Valentino. Satpam yang bertugas hari ini adalah satpam yang pernah Valentino temui dulu. Vera tidak mengendalikan kecepatan mobilnya sehingga melaju melewati mobil Raffi dan sekarang sedang dihentikan oleh si satpam. Bagaimanapun juga, dia belum pernah melihat mobil Vera yang ini. Area villa di perumahan di Jing Oriental adalah kawasan pribadi, sembarang orang dilarang masuk. Raffi pun membuka jendela mobilnya dan berseru kepada satpam itu. Ya ampun, ini aku, Tuan Raffi. Cepat izinkan kami masuk. Satpam itu tertegun sesaat, lalu buru-buru membuka gerbang elektrik itu. Dia tidak berani mengabaikan Raffi karena Valentino sudah menjelaskan secara mendetail kemarin. Kejadian ini membuat ekspresi Lina kembali terlihat bangga. Seperti inilah yang disebut sebagai kekuatan dan hak istimewa. Di tempat yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain, menantu laki-lakinya justru bisa masuk hanya dengan memberi perintah singkat. David dan Mary juga terkejut melihat kejadian ini. Sepertinya Raffi ini memang bukan orang yang sederhana. Saat ini, mobil BMW Valentino juga perlahan melaju masuk. Ya ampun, Tuan Valentino. Ternyata Tuan Valentino juga datang. Si satpam tertegun sesaat saat melihat mobil Valentino mendekat, lalu buru-buru menangkupkan tangannya dan berlari menyambut mobil Valentino. Ekspresinya terlihat penuh rasa hormat selayaknya seorang bawahan yang bertemu atasannya. Semua orang tertegun melihatnya. Ada apa ini? Kenapa satpam itu bersikap begitu hormat saat melihat Valentino? Padahal dia hanya tersenyum sopan kepada Raffi, tapi kenapa dia malah begitu tidak sabar untuk membungkuk menyambut Valentino? Valentino merasa sedikit tidak berdaya karena dia juga tidak menyangka akan datang ke area villa perumahan di Jing Oriental bersama dengan Raffi. Siapa juga yang bisa menyangka bahwa Raffi ternyata adalah kakak ipar sepupunya Angel. Satpam itu juga sama tidak taunya, jadi dia refleks langsung datang menyambut Valentino begitu melihatnya. Valentino mengangguk singkat dan mengibaskan tangannya. Silakan kembali bekerja. Aku dan teman-temanku datang untuk melihat-lihat. Baik, Tuan Valentino. Hati-hati di jalan. Satpam itu segera mengangguk, lalu dia membungkuk lagi dan mundur beberapa langkah. Jenny dan Angel tertegun melihat kejadian ini. Bahkan kedua saudara itu masih termangu meski mobil sudah memasuki area villa. Valentino, kenapa kamu bisa mengenal karyawan yang bekerja di sini? Tanya Angel kebingungan. Semenjak perayaan perusahaan grup Kusuma, dia jadi menyadari bahwa Valentino memiliki koneksi yang semakin luas dan kuat. Bab 218, villa senilai 12 miliar. Dari pemilik pusat kebugaran Maple Down hingga Hendrik, presidir Maple Rain Real Estate, serta banyak tokoh besar dan orang kaya di kota Neo, semuanya mengenal Valentino. Terlebih lagi, satpam di area villa perumahan di Jing Oriental pun sangat menghormati Valentino. Apa yang terjadi pada Valentino? Saat ini, Jenny tidak berbicara,
tapi juga menajamkan telinganya untuk mendengar. Valentino menjawab dengan senyuman penuh arti. Kalau aku bilang aku membeli villa di sini, kamu mungkin tidak akan percaya. Angel pun langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan percaya. Tempat ini adalah area villa perumahan di Jing Oriental. Sedangkan Jenny pun semakin cemberut, mukanya penuh dengan ekspresi tidak sabar. Sudah dalam kondisi seperti ini, apakah Valentino masih ingin bercanda? Apa kamu tidak melihat Bibi Lina sekeluarga sedang mengejek kita? Kamu masih ada niat untuk bercanda? Tanya Jenny dengan nada tidak senang. Hai? Angel menghela napas pelan dan tidak berkata apa-apa. Topik pembicaraannya pun selesai. Dengan cepat, 3 buah mobil tiba di depan pintu villa itu. Lina dengan cepat turun dari mobil, sementara lainnya turun dari mobil dengan perlahan. Cekaka, Raffi. Ini villamu. Dengar-dengar, kamu menghabiskan 12 miliar untuk villa ini, kan? Tanya Lina dengan suara kuat. Iya. Raffi melirik Valentino dengan perasaan bersalah. Ketika Raffi melihat wajah Valentino yang acuh tidak acuh, dia baru berani menjawab dan menganggukkan kepalanya. Di depan pemilik villa yang sebenarnya, Raffi memberitahu orang lain bahwa villa ini miliknya. Perasaan ini seperti sedang mencuri, dia sangat merasa bersalah. Villa ini menghadap ke selatan, lokasinya strategis, luas permukaan juga sangat luas, gaya arsitekturnya merupakan gaya yang kusukai. Sangat sepadan dengan harga 12 miliar. Lina mengangguk dan berkomentar seperti seorang ahli. Kemudian, Lina melambaikan tangannya dan berkata, "Buka pintunya, ayo kita masuk untuk melihat." Raffi dengan cepat mengeluarkan kunci dan berjalan ke depan gerbang villa, bersiap untuk membuka gerbang. Akan tetapi, kuncinya benar-benar terlalu banyak. Karena setidaknya ada lebih dari 10 kamar di villa ini, tentu saja kuncinya sangat banyak. Terlebih lagi, ini juga pertama kalinya Raffi memakai kunci ini untuk membuka pintu. Dia masih tidak bisa membuka pintunya setelah mencoba 3 kunci. Tepat pada saat ini, Valentino berkata, "Coba pakai kunci paling besar berbentuk salib itu." "Apa yang kamu katakan? Kamu tahu apa? Bisakah kamu lebih tahu dari Raffi tentang villa milik Raffi? Di sini adalah villa, bukanlah perumahan biasa seperti rumah kalian. Tidak sama, tahu?" Lina mendadak menoleh dan mendengus Valentino. "Benar. Kamu bahkan belum pernah melihat gerbang villa yang berkelas seperti ini. Bagaimana kamu bisa tahu yang mana kuncinya?" Cibir putra Lina. "Ibu, adik, kalian jangan bicara lagi." Vera menatap Valentino dengan hati-hati, tatapannya penuh dengan permintaan maaf. Kemudian Vera buru-buru menghentikan ibu dan adiknya. Angel juga menarik Valentino dan memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara. Sedangkan ekspresi Mary dan Jenny tidaklah bagus. Mereka pun berpikir dalam hati, mengapa Valentino begitu bodoh. Bukankah lebih baik tidak berbicara dan pulang setelah melihat rumah? Valentino malah mengambil inisiatif untuk berbicara, bukankah hanya akan diejek Lina? Raffi buru-buru menoleh kepalanya dan tersenyum kepada Valentino sambil mengangguk. Kemudian, Raffi mengambil kunci berbentuk salib yang dikatakan Valentino, berjalan menuju gerbang villa untuk membukanya. Prak! Kunci diputar, pintu gerbang villa pun terbuka. Semua orang seketika tercengang, apa yang dikatakan Valentino benar? "Cih, itu hanya sebuah kebetulan," kata putra Lina, Cakra Linden dengan cemberut. Raffi tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara lagi dan buru-buru memanggil semua orang untuk masuk. Dekorasi dan tata letak halaman villa ini menarik perhatian semua orang. Area perumahan biasa di luar sudah terlihat sangat mewah, tapi begitu melihat dekorasi villa di sini, mereka menyadari bahwa perumahan luar jika dibandingkan dengan villa di sini, hanya bisa disebut sebagai sampah. Tidak peduli lantai yang diinjak ini, ataupun rumput buatan di halaman dan juga pot-pot tanaman yang indah, semuanya terlihat sangat mewah. "Cekaka, bagus! Pemandangannya indah, udaranya segar, aku ingin tinggal di sini kelak." "Mary, kalian pindah ke sini saja. Jangan tinggal di tempat kumuh kalian itu lagi. Itu bukanlah tempat yang layak untuk ditinggali." "Jangan khawatir, aku akan katakan pada Raffi. Kalian bisa tinggal di sini, aku tidak akan mengambil uang sewa pada kalian." Lina berkata dengan sangat murah hati, tapi wajahnya penuh dengan keangkuhan. "Ya, benar. Bibi Mary sekeluarga kalau ingin tinggal di sini, kapan saja boleh." Raffi mengangguk. Lina berkata seperti itu, hanya untuk memamerkan keunggulannya.
Sedangkan ucapan Raffi ini berasal dari dalam lubuk hatinya. Kalau Valentino mau, jangankan Mary dan lainnya ingin tinggal di sini. Bahkan kalau dia mengusir Raffi dan keluarganya pun, Raffi tidak akan berani melawannya. Kak Lina, aku sudah tahu kebaikanmu. Jawab Mary dengan senyuman terpaksa. Lina tahu Mary akan menjawab begitu, karena dia tahu karakter Mary seperti apa. Hehe, baiklah kalau begitu. Ayo kita masuk ke dalam villa. Buka pintu, Raffi! Lina membelakangkan tangannya, berjalan menuju ruang utama villa. Raffi buru-buru maju dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Kali ini, Valentino tidak membantunya lagi. Raffi akhirnya berhasil membuka pintunya setelah mencoba 5 kunci. Ibu, Bibi Mary, aku dan Raffi baru saja membeli villa ini, jadi ada sedikit asing. Vera seperti takut akan ketahuan oleh orang lain, sehingga dia menjelaskannya dengan senyuman terpaksa. Awalnya, semua orang tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah mendengar penjelasan Vera, mereka menjadi tidak tahan untuk berpikir lebih banyak. Terlebih lagi Angel, dia juga tidak tahan untuk melirik Valentino. Namun, melihat ekspresi Valentino yang acuh tak acuh, mereka tidak bisa mengetahui apa yang dipikirkannya. Akan tetapi, Angel sangat mengerti. Sebelumnya, saat Valentino mengingatkan Raffi untuk membuka gerbang dengan kunci berbentuk salib, nada bicaranya sangat percaya diri dan santai. Terlihat seperti Valentino tahu kalau hanya kunci itu yang bisa membuka pintu gerbang. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana Angel memikirkannya, dia tidak akan menyangka villa ini milik Valentino. Setelah itu, semua orang masuk ke dalam villa. Dekorasi dalam villa sangatlah mewah. Di dalam kemewahan terdapat kemegahan yang membuat orang seperti berada dalam istana. Karpet wol yang lembut, perabotan kayu kelas atas, sofa kulit yang indah. Lampu kristal besar di langit-langit yang menunjukkan kemewahan kelas atas. Shh. Mary, David, Jenny serta Angel semuanya menunjukkan harapan di mata mereka. Rumah ini sangat besar dan sangat indah. Jika mereka bisa tinggal di rumah ini pada kehidupan ini, mereka akan mati tanpa penyesalan. Kakak, biaya dekorasi villa ini sudah bisa membeli sebuah rumah besar kan? Lina menghela napas. Terhadap ucapan Lina ini, tidak ada seorang pun yang membantah. Di sisi lain, Cakra sedang mengelilingi aula villa seperti pemilik villa. Tiba-tiba, Cakra mengambil sesuatu dari atas meja. Apa ini? Mata Raffi seketika melebar, ini adalah pertama kalinya datang ke villa. Barang apa yang akan di dalam villa? Walaupun ada barang pribadi, barang itu juga bukan milik Raffi. Kalau bukan milik Raffi, pasti barang itu milik Valentino. Barang apa? Jantung Raffi berdetak kencang, lalu buru-buru berjalan menghampiri Cakra. Bab 219, menghabiskan 200 miliar untuk membeli satu rumah. Sorot mata semua orang tertuju pada Cakra. Jantung Vera tiba-tiba menegang, dia sama gugupnya seperti Raffi. Permasalahan sudah jadi begini, mereka hanya bisa terus berpura-pura dan melewatinya terlebih dahulu. Setelah masalah ini diselesaikan, mereka akan meminta maaf pada Valentino dengan tulus. Kakak ipar, apa ini? Mengapa ada barang ini di rumah? Apakah ini kesalahan yang dibuat pekerja dekorasi? Kamu harus mencari mereka. Mereka meninggalkan sampah di sini. Kita harus mengajukan keluhan. Cakra memegang satu kartu di tangannya dan berkata dengan sangat tidak puas. Setelah melihat jelas barang yang ada di tangan Cakra, Raffi pun menghela napas lega. Untung saja, itu hanya selembar kartu nama, bukanlah barang yang istimewa. Valentino juga melirik barang yang ada di tangan Cakra, ternyata hanya kartu nama yang diberikan manajer penjualan padanya. Mungkin Valentino terburu-buru pergi kemarin, sehingga lupa untuk membawanya. Sementara Yasmin yang membersihkan villa mungkin merasa kartu nama ini berguna bagi Valentino, jadi dia tidak membuangnya. Kartu ini. Raffi mengambil kartu nama itu dan melihatnya, lalu berkata, "Ini kartu nama manajer Departemen Pemasaran Perumahan di Jing Oriental. Mungkin aku yang menaruh di sini kemarin." Semua orang seketika langsung mengerti, tapi tidak berkata apa-apa. Lina menyarankan lagi. "Ayo kita naik ke atas, lihat bagaimana hasil dekorasi lantai atas." Semua orang tidak keberatan terhadap itu. Lagi pula sekarang villa ini adalah tempat bagi Lina untuk menyombongkan diri, jadi mereka hanya bisa mengikutinya. Gaya dekorasi lantai atas mempertahankan gaya yang sama dengan lantai bawah, di sini juga terlihat sangat megah dan mewah. Setiap kamar terdapat toilet tersendiri dan juga terdapat jendela besar setinggi dinding. Angel melihat jendela besar yang menghadap matahari itu. Ada sedikit kegembiraan di dalam matanya,
Dia tidak bisa menahan dirinya untuk berjalan mendekat jendela itu dan melihat ke kejauhan. Melihat Angel seperti ini, tatapan menghina melintas di mata Lina dan putranya, Cakra. Kampungan. Mereka berdua berpikir begitu pada saat bersamaan. Valentino sama sekali tidak menghiraukan pendapat mereka. Dia berjalan perlahan ke depan Angel, lalu berkata, "Apakah kamu menyukainya?" "Tidak, tidak suka. Aku hanya merasa pemandangan di sini sangat bagus," kata Angel dengan senyuman terpaksa. Angel tahu perkataan yang dikatakannya secara tidak sengaja akan diingat oleh suaminya. Sama seperti sekarang, kalau Angel berkata dia menyukai rumah ini, jika Valentino tidak mampu membelinya, maka hanya akan membuat Valentino merasa dirinya sangat tidak berguna. Jadi, Angel mengatakan ucapan yang berlawanan dengan keinginan hatinya. Akan tetapi, setelah Lina dan Cakra mendengar ucapan Angel, mereka pun merasa sangat tidak senang. "Tidak menyukainya? Villa senilai 12 miliar ini pun tidak kamu sukai. Lantas kamu menyukai apa?" Lina mendengus. "Benar, tidak mungkin kamu akan berkata tidak menyukainya karena kamu tidak mampu membelinya, kan? Kalau seperti yang kamu katakan, apakah kamu juga tidak menyukai produk Chanel atau lainnya?" Cakra juga ikut menimpali dari samping. Ibu dan anak ini berbicara bersama, menggambarkan Angel sebagai tipe wanita yang tidak bisa melihat kebaikan orang dan memiliki kecemburuan yang besar. "Mary, kamu harus mendidik putrimu. Villa senilai 12 miliar ini tidak apa-apa bagi Raffi, tapi juga merupakan sebuah kebaikannya. Sekarang Raffi membawa kita datang melihat rumah baru, namun Angel malah mengatakan bahwa rumah ini tidak bagus. Apa maksudnya?" Lina sengaja salah mengartikan maksud Angel. "Bibi Lina, aku tidak..." Angel buru-buru menjelaskan. Angel benar-benar tidak bermaksud begitu. Raffi mampu membeli villa, jadi itu villa milik Raffi. Angel tidak akan iri pada mereka. "Kalau begitu, apa maksudmu? Kamu tidak menyukai villa berharga 12 miliar. Apa hanya villa dengan harga 120 miliar yang akan kamu sukai?" Lina mendengus. "PVTT? Ibu, kamu jangan bercanda. Mana ada villa senilai 120 miliar? Cibir Cakra. "Kenapa tidak ada? Villa pusat di area villa ini berharga 268 miliar. 2 kali lipat 120 miliar pun tidak dapat membelinya," jawab Valentino dengan datar. Setelah Valentino selesai berkata, semua orang pun langsung tercengang. Selain Raffi dan Vera, semua orang menganga. 200-an miliar. Beli satu rumah? Apa Valentino sedang bercanda? Bagaimanapun, Lina tidak mempercayainya. "Kamu lagi membohongi siapa? Membeli rumah seharga 200 miliar? Aku tidak akan percaya. Terlebih lagi, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Kalau bukan Raffi, kamu pun tidak bisa masuk ke area villa ini. Bagaimana kamu tahu villa pusat itu?" kata Lina dengan cemberut. "Tadi, satpam itu sangat menghormati Valentino, tapi mengapa kami tidak boleh masuk?" jawab Jenny dengan sedikit amarah. "Hahaha. Sangat lucu. Satpam itu hanya menghormati Raffi saja, karena Raffi ada di sini. Kalau tidak, mengapa satpam itu menyapa Raffi terlebih dahulu, kemudian menyapa kalian?" Lina menghubungkan semua ini ke Raffi. Jenny pun tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak kuat berdebat dengan Lina. 268 miliar. Kalau kamu bisa mencari rumah seharga 200 miliar di kota Neo, aku akan memanggilmu kakak. Cakra menatap Valentino dengan hina. Villa pusat di area villa ini benar-benar senilai 268 miliar. Raffi berdeham singkat dan maju untuk menjawabnya. Lina dan Cakra pun langsung tidak bisa berkata-kata begitu mendengarkan ucapan Raffi. Mereka bisa tidak mempercayai ucapan Valentino, tapi mereka harus percaya dengan kata-kata Raffi. Mereka tidak dapat memikirkan apa alasan Raffi untuk membohongi mereka. Lina dan Cakra pun merasa sedikit malu. Bagaimanapun, mereka baru saja berkata dengan percaya diri bahwa tidak akan ada rumah yang berharga 200 miliar. Namun, sekarang Raffi sudah berkata begitu. Kata-kata mereka sebelumnya seperti menjadi tamparan yang menampar ke muka mereka. Cakra tentu tidak akan memanggil Valentino kakak. Dia pun mendengus dan menolehkan kepalanya ke sisi lain. "Valentino, untuk apa kamu pergi menanyakan hal ini? Apa kamu bisa membelinya? Bagaimanapun, jika aku tidak mampu membeli suatu barang, aku tidak akan masuk ke dalam tokonya. Seperti rumah ini, kalau aku tidak mampu membelinya, aku juga tidak akan masuk untuk melihatnya."
kata Lina dengan penuh arti. Ucapan Lina ini membuat wajah sekeluarga Angel sedikit malu dan memerah. Apa maksud Lina? Mary sekeluarga tidak tahu malu? Jelas-jelas, kalian tidak mampu membeli villa ini, tapi masih berani masuk melihatnya. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberi kalian kepercayaan diri. Akan tetapi, bukannya Lina yang meminta untuk membawa mereka datang bersama. Sekarang Lina malah mengatakan perkataan seperti ini memang sangat menyakiti hati orang. Kerabat seperti ini tidak layak dihormati. Angel, aku merasa kamu harus meminta maaf atas perkataanmu tadi. Ini adalah rumah yang dipilih Raffi dan Vera dengan susah payah. Tapi rumah ini malah tidak berharga di matamu. Kamu sedang menghina Raffi, juga sedang menghina aku. Aku perlu permintaan maafmu. Lina pun tersenyum bangga saat melihat dirinya mencengangkan semua orang. Bibi Lina, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Angel merasa tak berdaya. Bab 220, menyuruh Angel meminta maaf. Cakra tertawa sinis, kemudian dia menunjuk Angel sambil berteriak. Minta maaf. Tatapan mata Valentino langsung menjadi tajam, lalu dia menoleh ke Cakra. Pada saat ini, aura pada tubuh Valentino langsung berubah drastis. Walaupun Valentino selalu terlihat cuek, ekspresinya yang sekarang seperti sedang memandang rendah orang. Seakan-akan siapapun yang di dunia ini hanya seekor semut baginya, tidak pantas dilihatnya sama sekali. Kalau Lina hanya mengucapkan sepatah dua kata, Valentino juga malas untuk perhitungan dengan mereka. Akan tetapi, mereka semakin lama semakin keterlaluan. Mereka bersikeras tidak mau melepaskan Angel, kesabaran Valentino pun sudah habis. Sebagai pemilik villa ini yang sebenarnya, jika dia ingin menggunakan kekuasaannya, dia bisa mengusir mereka semua sekarang juga. Ibu, apa yang ibu katakan? Cakra, cepat diam! Setelah Vera melihat perubahan raut wajah Valentino, jantungnya langsung berdetak dengan cepat. Setelah itu, dia segera melangkah maju lalu memukul lengan Cakra. Vera segera menasihati Lina. Ibu, Angel adalah sepupuku. Dia tidak akan berbuat begitu. Ibu yang berpikir terlalu jauh. Raffi yang berada di sudut juga membantu berbicara dengan pelan. Ya, Bu, Angel dan Valentino tidak punya niat lain. Kita jangan salah paham terhadap mereka. Saat Valentino melihat kelakuan kedua orang itu, dirinya tersenyum dengan penuh arti. Dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Kenapa? Memangnya aku salah? Kalau sudah berbuat salah, ya harus meminta maaf. Boleh tidak sanggup tinggal di sini, tapi tidak boleh meremehkan orang. Jadi orang itu harus mengakui posisinya. Tidak peduli menikah sama siapapun, kamu juga harus menerima nasib. Melihat Vera menasihati dirinya, Lina bersikap semakin keras kepala. Ucapan Lina membuat Vera tercengang. Sekarang Vera ingin sekali menyumpal mulut Lina dengan sebuah kain. Mulutmu harimaumu. Ibu! Kalau ibu tidak berhenti, aku benar-benar akan marah. Vera sangat gelisah sampai dia mengentakkan kakinya. Dia menoleh ke Valentino dengan tatapan minta maaf, kemudian dia menatap Lina dengan sangat tegas. Lina pun terdiam untuk beberapa detik. Dia mendengus, tapi akhirnya dia memilih untuk tidak bersuara lagi. Ibu, Bibi Mary, mari kita ke lantai 1. Di lantai 1 ada banyak kamar. Raffi berkata kepada mereka. Bantu aku melihat juga apa lagi yang perlu direnovasi. Lina mendengus. Dengan dagunya terangkat tinggi dan sombong, dia berjalan di paling depan menuju ke bawah. Bibi Mary, mari kita turun juga. Mari. Ucap Raffi sambil tersenyum-senyum. Mary merasa Raffi lumayan baik karena Raffi sangat sopan terhadap dia sekeluarga. Kesopanannya bahkan terasa tulus. Mary memanggil Angel. Angel, turun bersama yuk. Angel melambaikan tangannya. Kalian saja yang turun. Setelah kalian selesai melihat-lihat, panggil aku juga untuk pergi bersama. Ya? Aku masih ingin di atas. Ini? Mary terlihat sedikit bimbang. Valentino juga berkata. Ibu, aku akan menemani Angel di sini. Kalian turun saja. Baiklah. Mary menghela napas, kemudian menuju ke bawah. Dengan tidak mengikuti mereka, Valentino tidak akan sering-sering diserang lagi. Kalau begitu, kami turun dulu ya, Tuan Valentino. Melihat Lina dan lainnya sudah tiada, Raffi segera mengganti cara panggilannya ke yang lebih hormat. Vera juga dengan sangat sopan berkata,
Kami pergi dulu, Tuan Valentino. Iya, ucap Valentino sambil mengangguk. Raffi dan Vera menghela napas panjang. Sekarang, mereka baru berani untuk turun ke lantai bawah. Sedangkan Jenny yang sedang mengikuti Mary dan berjalan di paling belakang mengerutkan alisnya saat mendengar percakapan ketiga orang itu. Kenapa dia merasa sikap Vera dan Raffi terhadap Valentino sedikit aneh? Rasanya mereka terlihat sangat segan. Jenny tiba-tiba mengingat dulu Vera juga sangat memandang rendah mereka sekeluarga. Namun, setelah Valentino muncul, Vera tidak memandang rendah mereka lagi. Sikap Vera langsung berubah, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Dia menjadi sangat sopan kepada Jenny sekeluarga. Hal ini membuat Jenny kepikiran sesuatu. Jangan-jangan selama 2 tahun ini, Valentino benar-benar sudah memiliki kekuasaan di kota Neo. Semakin dipikirkan, Jenny semakin merasa aneh. Semakin dipikirkan, dia semakin merasa hari ini tidak normal. Semenjak mereka memasuki komplek perumahan, Lina yang duduk di depan mungkin tidak dapat melihat sikap hormat para satpam. Namun, Jenny yang duduk satu mobil dengan Valentino bisa melihat dengan jelas ekspresi para satpam itu. Mereka pasti bukan sedang berpura-pura, tapi sikap hormat mereka terlihat asli dan tulus. Dibandingkan dengan Raffi, mereka bersikap berkali-kali lipat lebih sopan kepada Valentino. Sebenarnya, sikap satpam itu terhadap Raffi hanya bisa disebut sebagai kesopanan. Namun terhadap Valentino, itu baru dinamakan sebagai rasa hormat yang mendalam. Selain itu, ketika mereka hendak masuk ke villa, Valentino malah langsung tahu yang mana merupakan kunci villa ini. Dia tahu lebih jelas daripada Raffi. Setelah mereka masuk ke dalam villa, semua orang tercengang, tapi hanya Valentino yang terlihat acuh tak acuh. Seakan-akan tidak ada yang spesial dengan villa ini. Jenny bahkan menyadari kalau sepertinya Valentino lebih mengenal villa ini daripada Raffi. Jenny sama sekali tidak dapat memikirkan alasannya. Akan tetapi, Jenny tetap berpikir tidak peduli apapun identitas Valentino, setidaknya dia pasti bukan orang miskin yang tidak pernah bertemu apa saja seperti yang dikatakan Lina. Jenny menoleh untuk melirik Valentino sekilas. Dengan penuh kecurigaan, dia pun turun ke bawah. Kini di lantai atas tersisa Valentino dan Angel. Begitu Valentino menoleh, tiba-tiba dia sudah bertatapan dengan Angel. Tatapan mata Angel terlihat penuh dengan pertanyaan, keheranan, dan sedikit rasa terkejut. Melihat tatapan bingung Angel, Valentino pun bertanya. Ada apa? Kenapa Raffi bersikap segan sekali denganmu? Kak Vera juga sangat baik padamu. Kalian saling mengenal, ya? Tanya Angel sambil menatap Valentino dengan curiga. Iya. Tadi kan Raffi sudah bilang kalau kami pernah makan bareng. Jawab Valentino sambil mengangguk. Kalau begitu, kenapa dia sopan sekali kepadamu? Dia itu bos besar yang memiliki harta miliaran. Dia bahkan sanggup membeli villa 12 miliar ini. Angel masih merasa sangat curiga. Dalam hal identitas, Raffi memiliki perusahaannya sendiri yang berarti dia adalah pemilik perusahaan. Dalam hal kekayaan, Raffi bahkan dapat langsung membeli villa mahal ini yang harganya 12 miliar. Dalam hal apapun, Raffi berada di atas Valentino. Jadi, kenapa Raffi yang bersikap segan terhadap Valentino? Apakah orang berstatus seperti bangsawan perlu bersikap sopan kepada orang yang statusnya lebih rendah dari dirinya? Angel benar-benar tidak mengerti. Valentino terdiam sejenak, lalu dia tersenyum sambil menjelaskan. Mungkin karena kemarin aku makan bersama Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate, makanya Raffi baru bersikap sopan pada aku. Baiklah. Angel menghela napas. Tentu saja dia tahu Maple Rain Real Estate di kota Neo mewakili apa. Dia juga tahu betapa pentingnya status Hendrik.